Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus, ada pertentangan yang hebat di antara para murid. Persoalan itu berkaitan dengan gengsi, ambisi, iri, persaingan, kehormatan, kedudukan, dan jabatan. Para rasul saat itu bertengkar mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Di situ kelihatan bahwa mereka sama sekali tidak menangkap maksud Yesus yang baru saja meramalkan kesengsaraannya untuk menegaskan kemesiasannya. Mereka selalu berpikir tentang kehormatan dan kedudukan yang tinggi. Mereka mengira dengan mengikuti Yesus akan mendapat pangkat dan kedudukan terhormat. Sampai-sampai ada yang berani minta supaya dalam kemuliaannya kelak boleh duduk di sebelah kanan dan di kiri Yesus. Yesus mencungkir balikan segala norma dan pikiran para muridnya. Menurut Yesus, kalau mereka ingin menjadi terbesar, harus menjadi pelayan. Yang ingin menjadi terkemuka, harus membuat dirinya menjadi hamba. Norma-norma dunia tidak berlaku bagi Yesus dan kerajaannya. Gengsi dan ambisi tidak ada bagi Yesus. Ia pun melakukan kehendak Bapanya sampai mati tanpa mencari hormat. Dalam sikap seperti ini tidak masuk akal bagi para rasul. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan pula menanyakannya kepada Yesus. Mereka malu dan tidak mau mengaku bahwa sebetulnya bodoh dan tidak menangkap maksud dan tujuan Yesus. Mereka mengikuti Yesus tetapi untuk tujuan mereka sendiri, yaitu supaya menjadi orang gede dan berpangkat. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami. Saudara dan saudari, umat sekalian yang terkasih dalam Kristus, ambisi dan gengsi dengan sendirinya menimbulkan rasa iri dan persaingan. Ketika Yakobus dan Yohanes meminta supaya boleh duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus, ke-10 murid yang lain menjadi marah. Ternyata orang yang ambisius tidak dapat menerima orang lain lebih tinggi daripada dirinya. Sama halnya, orang yang iri hati dan mementingkan diri akan cenderung mementingkan dirinya dan mencari kehormatan bagi dirinya sendiri, dan iri melihat orang lain lebih terhormat daripada dirinya. Dari gambaran ini menjadi jelas bagi kita, siapakah Yesus itu sebenarnya. Yesus diakui oleh Petrus sebagai Mesias atau Kristus. Bagi Petrus, Kristus adalah pemimpin ideal bagi umat manusia. Namun Yesus menghendaki sesuatu yang sangat berbeda. Mesias harus mengalami penolakan, wafat dan bangkit dengan mulia. Ini adalah sebuah bentuk kepemimpinan Yesus. Ia meskipun Allah rela mengosongkan diri, merendahkan diri sampai wafat di salib. Kerelaan untuk mengosongkan diri merupakan pelayanan Yesus sebagai pemimpin umat manusia. Itu sebabnya ia mengatakan, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaknya ia menjadi yang terakhir dan pelayan bagi semuanya. Pemimpin bukanlah penguasa, melainkan pelayan yang mau merendahkan diri dalam kebesarannya. Dalam hal ini, para pemimpin hendaknya terbuka pada hikmat yang berasal dari Tuhan, yang sifatnya murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Rasul Yakobus dalam bacaan kedua menegaskan hal ini, bahwa di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, akan terjadi tindakan
yang mementingkan popularitas, ingin menjadi terbesar dan hebat, dan disitulah akan ada kekacauan karena segala perbuatan jahat yang dilakukan oleh seorang pemimpin akan muncul. Hasrat yang demikian terkadang dapat menghancurkan relasi antar pribadi karena rasa ingat diri yang tinggi. Nah, menjadi pemimpin bukan menjadi orang besar, melainkan mau merendahkan diri menjadi orang kecil, mau menderita dan melayani sehabis-habisnya. Memang dalam diri seorang pemimpin ada kebesaran, tetapi kebesaran yang merendahkan diri. Yesus melakukannya dengan kenosis atau mengosongkan dirinya. Maka setiap orang yang menjadi pemimpin harus mencari keutamaan yang benar-benar cocok sebagai murid Kristus, yaitu pendamai, peramah, penurut, dan berbelas kasih. Mereka mesti bersih, tidak memihak dan tidak munafik, tidak membuat trik untuk mencari muka dan kuasa, namun berupaya mencari kebenaran dan kedamaian pada sesama. Damai adalah tanda bahwa kita berasal dari Allah. Kebenaran itu bukan sesuatu yang individual, tetapi mesti diterima, dihayati, dan dilaksanakan dalam hidup bersama. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudari, umat sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, sabda Tuhan hari ini mengundang kita untuk memandang Yesus sebagai pemimpin sejati, untuk melayani seperti hamba. Dia melayani kita dengan salib. Salib bagi Yesus adalah tanda kemegahan seorang pemimpin yang benar-benar mengosongkan diri untuk sesama. Mari kita membaharui hidup kita dengan berani memangku salib dalam setiap kepemimpinan dan pelayanan kita, sebagai apa saja, mulai dari dalam keluarga, komunitas, sekolah, lembaga, atau instansi di mana saja kita berkarya saat ini. Kita membaharui cara kita memimpin dengan memandang salibnya yang menjelaskan arti menjadi terbesar dengan cara merendahkan diri seperti yang dia contohkan dengan mengambil seorang anak kecil dan memeluknya sebagai gaya kepemimpinan yang merendahkan diri. Yesus telah memberi contoh dan mengajarkan sebuah konsep kebesaran dan kepemimpinan yang bukan bersifat otoriter dan tidak dirasuki gengsi, ambisi, iri, persaingan, kehormatan, kedudukan, dan jabatan. Memang ada banyak orang pada saat ini sangat mendambakan posisi yang tinggi dari orang lain, dan seringkali hal ini dianggap sebagai kesempatan untuk memegahkan diri supaya dapat memerintah dan mengatur orang lain, melakukan kebijakan-kebijakan yang hanya untuk menunjukkan kuasa dan arogansi. Sangat mengharukan lagi, ada begitu banyak orang Katolik yang meredupkan indahnya kebesaran yang merendahkan diri dalam sebuah kepemimpinan, karena yang diutamakan adalah untung rugi, kehormatan, dan kenyamanan diri sendiri. Karena itu, saudara-saudara, pertentangan para murid dalam Injil hari ini amat relevan bagi kita. Bukan untuk memperebutkan jabatan, kedudukan, dan kebesaran untuk berkuasa, melainkan menjadi pelajaran bahwa setiap kebesaran dalam diri seorang pemimpin adalah kesempatan untuk merendahkan diri. Kebesaran seorang karena ia mempunyai nilai hidup yang tinggi, yakni berjuang untuk apa yang bisa diberikan, bukan apa yang bisa didapatkan. Apakah kita bisa? Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan